Let's Halo go. semuanya, senang banget bisa nyapa listener lagi ya tentunya di Bingkai Suara by Bingkai Karya. Kali ini bareng aku Vio dan lagi-lagi ya kalau aku udah nemenin kamu nih aku nggak bakal sendiri karena nanti aku bakal ditemenin sama salah satu musisi muda Soleh juga dan mumpung baru banget ya dia nih ngeluarin single terbarunya dan singlenya nih mumpung banget juga single pertama juga. Dan katanya nih single kali ini juga sebagai pembuka karir bermusiknya. Nah, siapa sih sebenarnya? Kita langsung aja ya sapa. Halo Indi. Hai Bingkai Karya dan teman-teman. Oke, ini lagi di mana? Apa kabar? Aku lagi di apartemen aku di Jogja. Hari Oh, ini lagi di habis kuliah. Jogja. Iya. Oh, wow. Berarti di Jogja ini lagi kuliah ya, Andi? Iya benar, lagi kuliah. Oke, Andi. Nama panjangnya nih Andrea Tanzil. Tapi aku kalau denger nama Andi ya, keingetnya apa? Andy Toy Story tau? Iya Iya gak sih? benar. Dan username TikTok kamu kayaknya Andy Toy S gitu gak sih? Ya, Andy's Toys. Ya, Andy itu dari Toy. Oke, sebelumnya aku mau ngucapin makasih dulu karena udah ngeluangin waktu buat ngobrol-ngobrol sama aku dan listener juga. Dan congratulations single Uneasy setelah hari ini ya di per hari ini tanggal berapa di tanggal 17 Maret udah lebih didengerin 3,5 kali di YouTube sama orang-orang. Congratulations Andy. Thank you so much. Yay, thank you for celebrating my Oke. congratulating my release. Oke, dan juga nih Andy hari ini udah nonton film belum? Soalnya nih aku dengar-dengar ya, sepanjang hari gitu hobinya nonton film. Iya, sebenarnya iya. Tapi hari ini aku abis ngampus, jadi Mm-mm. menurut aku apa nggak ada waktu buat nonton film dulu. Tapi tadi aku udah nyicil-nyicil, aku nonton TV show gitu-gitu sih. Oke, Jadi jadi gimana gimana? ya enggak, jadi aku dari kampus tadi aku kayak pulang, terus aku ya nggak tahu kayak udah ganti pajamas, ganti baju, terus aku tinggal tiduran aja, terus kayak nonton TV show Friends. Aku lagi Mm-mm. watch Friends sama cowok aku. Jadi aku um, hari ini lagi nonton itu sih. Tapi sebenarnya belum nonton film yang aku lagi pengen nonton. Oke, karena kesibukan kuliah ya. Betul ya, Andy ini semester berapa sih sekarang? Aku sekarang semester 4 kuliah. Oh wow, semoga lancar ya kuliahnya dan tetap gas terus nih tiap hari nonton film. Tapi betulnya ngomongin soal film, ada nggak sih series atau film kesukaan kamu nih? Ah, gila banyak sih. Tapi aku punya my favorite movies. Sekarang Mm-mm. aku sebenarnya tadinya aku itu suka banget The Dark Knight dari Oke. ya, jadi itu was one of my favorite films. Tapi sekarang aku gara-gara aku baru nonton tahun ini, aku sekarang my favorite film is Everything Everywhere All at Once yang kemarin menang di Oscars. I think that's my favorite film. Terus um, TV series aku, I don't really like TV series as much as movies sebenarnya. Tapi aku paling suka right now, aku sebenarnya lagi nonton anime sih. Jadi Wah, menurut aku so, favorit aku sekarang hooked on AOT, Attack on oke. Titan. Oke, dan katanya nih denger-denger ya Andy tuh suka nyanyi juga gara-gara nonton film Disney. Bener gak sih Iya, itu? iya. Itu Pas film aku Disney kecil berarti aku pas nonton. kecil gak sih Andy? Iya, aku pas kecil suka banget nonton film Disney. Karena Mm-mm-mm. emang orang tua aku dulu kayak ngasih makan aku sehari-hari emang Disney Channel, kalau nggak Cartoon Network gitu-gitu. And like aku dulu suka banget Disney, apalagi yang film-film musical gitu kayak High School Mm-mm. Musical. Terus kalau nggak Disney Princesses and stuff like that. Jadi dulu emang itu makanan sehari-hari aku. Jadi aku aku suka banget nyanyi-nyanyi gitu-gitu. Jadinya emang Iya ya. dikembangin. Apalagi film Disney tuh full nyanyi gak sih? Semuanya pasti ada part nyanyi dan itu nggak dikit. Iya, bener Iya banget. kan? Oke, dan ngomongin soal filmnya ternyata nggak cuma series, film, bahkan anime. Jadi kamu juga suka banget sama anime. Jangan-jangan ibu nih si Andy nih. Um, boleh aja sih manggil aku ibu. Sebenarnya aku nggak peduli sih. Jadi
Tapi emang anime ada yang bagus banget. Jadi aku mikirnya kayak Iya kenapa kan? nggak bisa gue dipanggil wibu gitu. Jadi kayak I appreciate cinema in all forms gitu loh. Walaupun anime Oke. apa gitu, Oke, musical. berarti Jadi saat ini hobi Andy nih nonton film ya sepanjang hari di luar kesibukan kamu sebagai musisi dan juga pasti tetap harus jadi mahasiswa kuliah tiap hari yang aduh pasti semester 4 tuh capek-capeknya nggak sih banyak-banyaknya apa ya matkul tiap hari ada tugas. benar-benar benar banget. Emang Ya, semester 4 itu menurut aku lagi menurut aku ini semester transisi ke bener-bener sibuk banget. Jadi iya sih kayak ya. gitu. Kayaknya harus dikuat-kuatin ya, Andy. Dan juga tadi aku pernah singgung nama kamu nih, Andy, eh, dari Toy Story. Tapi faktanya nih, aku juga pernah dengar-dengar kalau nama panjang Andrea Tanzil nih, Andrea tuh pemberian dari almarhum Papa nggak sih? Bener nggak? Nah, Iya kan? sebenarnya nama aku nggak ada Tanzilnya sebenarnya. Oh ya? Nama iya nama asli aku itu Andrea Zaharani. Nggak ada Mm-mm-mm. Tanzilnya. Tapi papaku marganya Tanzil. Terus adik-adik aku juga ada Tanzil, cowok semua. Terus aku kayak kenapa aku nggak ada Tanzil? Um, jadi aku Iri gitu makanya ya? iya. Kayak maksudnya apa gitu loh kayak papa aku dulu bilang iya karena kamu nanti bakal nikah juga jadi kamu bakalan ngambil nama suami so kayak iya tapi kan aku kayak keren aja nama nama gue ada Tanzilnya gitu. Jadi aku mikirnya ya buat to commemorate papa juga yang baru tahun lalu baru meninggal. Um, aku pengen stage name aku jadi Andrea Tanzil. Mm-mm-mm. Dan juga Andrea nih kalau aku tahu nih ya, sotoy dulu nih. Kalau aku tahu, Papa dulu ngasih nama Andrea gara-gara Papa suka sama salah satu band dan ada nama Andrea Course like gak sih? Ih kok tahu sih? Iya Iya. dong. Iya, jadi iya papa aku dulu emang suka banget musician Andrea The Course dari dulu dia Mm-mm. masih kuliah kayaknya atau something. Jadi dia pengen aku mungkin jadi penyanyi juga atau nggak tahu konsepnya lah. Pokoknya papa aku namain aku based on a musician dan Iya. akhir-akhirnya anaknya juga kayak gini. Tapi, tapi kan Papa namain kamu dari musisi favorit Papa ya. Dan berarti apakah, nah kamu juga sekarang nih udah jadi musisi nih, Andy. Apakah kamu jadi musisi ini juga gara-gara dorongan dari orang tua, atau emang bakat kamu, atau emang kemauan kamu sendiri, atau emang keluarga nih udah darahnya darah-darah musik gitu? Sebenarnya keluarga aku itu nggak ada yang bermusik sama sekali sih. Dari keluarga aku yang extended, yang Mm-mm. nenek aku di mana-mana, sepupu aku, tante nenek aku nggak, tante om aku nggak ada yang semuanya nggak ada yang bermusik. Jadi aku emang sebenarnya aku awal-awalnya bukannya dorongan sih, lebih ke orang tua aku emang memfasilitasi aku aja kayak aku maunya ngapain gitu dan mereka dulu ngeliat aku itu emang suka banget nyanyi-nyanyi suka banget main piano gitu-gitu jadi mereka ngelesin aku piano ngelesin aku vokal gitu biar aku bisa ngembangin skill aku jadinya aku pengen jadi musisi dan I think it's more like orang tua aku emang suportif aja sih dengan apa yang aku pengen apa yang aku pengen kembangin dari kecil mungkin kelihatan ya tapi ya dulu aku disuruh karaoke karaoke gitu bareng keluarga gitu-gitu jadinya hobi jadinya itu sih Mm, sekarang aku udah berarti berarti ternyata dari keluarga ini cuma kamu doang nih yang suka musik banget, yang pengen jadi musisi. Ternyata papa mama juga suka-suka aja, tapi bukan yang mendalami gitu ya. iya ya menurut aku kayak I think my parents mama papa aku itu nggak bisa main musik juga nggak kayak aku Mm-mm. aku aku juga kalau misalnya apa kayak gitar main apa belajar main gitar dan agak mungkin di vokal aku dikit aku emang ada yang autodidak gitu loh maksudnya kayak aku Mm-mm. emang ngembangin sendiri nggak pakai les jadi I think it came from myself bukan dari orang tua tapi ya gitu sih I don't know why itu aku emang lain sendiri sih jadi kayak kayak gitu di dalam keluarga aku Wah, Iya keren banget ternyata. Ini beneran gak pernah les vokal, Andy? pernah pernah tapi Oh, kayak pernah. 1-2 tahunan lah Oke, dan kamu tadi juga notice kamu pernah belajar atau masih belajar gitar. Itu belajarnya otodidak juga atau ada lesnya tuh pas gitar? aku kalau gitar sama piano lebih ke autodidak sih karena Hmm.
aku pernah les piano, tapi itu nggak, menurut aku nggak terlalu membantu karena Kenapa tuh? itu lebih soalnya kalau misalnya les piano klasik itu awal-awalnya pasti walaupun diajarin kayak teori musik dan kayak cara membiasakan gerakan tangan gitu-gitu, Mm-mm-mm. mayoritas aku dulu les piano itu emang belajarnya cuma kayak lagu-lagu yang kindergarten songs atau enggak kayak yang gitu-gitu. Jadi aku nggak terlalu giat buat kayak bener-bener belajar lagu-lagunya gitu. Aku malah belajar piano itu dulu dari YouTube karena dulu ada tutorial-tutorial YouTube dan aku bisa sampai berbulan-bulan cuma ngafalin kayak YouTube tutorialnya gitu Iya, sampai iya. kayak ya jadi kayak depan aku laptop, depan aku piano. Berarti kalau Andy sendiri nih belajarnya lebih terbantu lewat YouTube ya daripada les tuh nggak tahu kenapa nggak bisa masuk malahan. Yang nggak masuk-masuk makanya aku kayak ih kenapa sih tiap minggu gue salah mulu gitu loh, tapi kayak akhir-akhir gue les gue belajar dari YouTube bisa ke hafal gitu kayak satu lagu ini walaupun lagunya klasik dan menurut aku agak susah gitu aku bisa lebih ngerti daripada aku belajar piano pas lagi les gitu. Oke, Jadi oke. Berarti YouTube ini emang ngebantu banget. Dan gitar juga, piano juga, belajarnya semuanya dari YouTube, otodidak gitu. Tapi Andy, kan kamu udah cerita tuh kalau ya dari kecil, papa udah ngenalin sama film-film Disney juga, terus kamu jadi suka nyanyi, dan juga pernah les piano, tapi lebih kebantunya sama YouTube. Tapi dari semua itu, kamu nyadar kalau kamu suka musik, itu umur berapa sih? um, aku dulu suka aku itu nggak tahu aku tuh sadarnya kapan sih, lebih ke aku lebih lebih kesadar ini tuh hal yang I'm good at gitu loh, maksudnya kayak that I like um, pas aku umur mungkin like umur 8 tahun gitulah, masih kecil banget. Terus itu zaman-zaman aku masih ikutan paduan suara gitu-gitu. Jadi kayak mungkin dari situ aku jadi suka performing karena emang diajak misalnya lagi perform di mall tapi kayak paduan suara gitu. Jadi tapi aku masih suka gitu, kayak aku excited banget pengen perform lagi di paduan suara. Kira-kira aku nyanyi solo sih gitu. Oke, oke. Jadi juga pas sekolah tuh ada paduan suara, kamu juga ikut-ikutan dan kamu mulai kayak, aduh kayaknya seru banget nih ikut paduan suara juga. Dan 1 bulan yang lalu nih di YouTube, Andy juga eh, barusan ya, 1 bulan yang lalu barusan bikin cover yang belakang-belakangnya rak sepatu, lucu banget kayak karaokean, yang Baby One More Time, ya kan? Itu kenapa? Itu emang konten bulanan, tapi aku nunggu-nunggu banget tahu kamu kan bilang tuh deskripsi gimana nih nextnya kita mau gue bikin konten apa. Aku jujur setuju kalau kamu cover kayak gitu jadiin konten bulanan Landy. Itu keren banget. Dan itu konsepnya dari siapa sih konsep-konsep kayak gitu tuh? Thank you. Itu konten sebenarnya itu pitch dari teman-teman aku di Sony. Kayak mungkin Mm-mm. kita kasih kamu buat YouTube channel kamu, kamu create konten yang kita bisa rilis tiap bulan. Kamu cover-cover aja lagu-lagunya, bikin unyu-unyu gitu yang lebih show your personality gitu. Jadi yang video Baby One More Time itu sebenarnya aku filmingnya itu kayak uh, gimana ya? Kayak agak ada feel yang amateur gitu, tapi Oke, oke. tapi kayak konsepnya lucu gitu loh. Terus aku sama one of the creative directors di Sony itu kayak mengide-ngidein sendiri gitu aja, kayak maksudnya awal-awalnya coba deh gue jalan di depan kamera terus kayak lampunya diginiin gitu-gitu atau enggak kayak gimana gitu konsepnya, kita emang asal-asalan gitu tapi jadinya bagus gitu loh, kayak Iya. lucu. Itu keren banget sih kayak pas aku lihat ya, udah kayak aduh si Andy ini udah apa asik sama dunia sendiri. Misalnya berasa karaokean gak sih kamu pegang mic pink di belakangnya kayak kamar banget soalnya rak-rak sepatu gitu. Dan itu seru banget dilihatnya. Dan tonton dari videonya pun juga bagus. Kayak wah, ini cocok sih kalau dijadiin konten rutin gitu kan. Dan tadi kamu juga Makanya ngomongin soal ini tuh juga konsepnya dari label Sony Music sendiri. Ngomongin soal label nih Andy. Gimana ceritanya seorang Andy bisa gabung sama Sony Music? sebenarnya Hmm. aku aku masuk Sony itu gara-gara awal-awalnya aku di DM di Instagram
karena salah satu cover aku yang aku kayak asal-asalan post gitu di Instagram karena menurut aku itu covernya bagus jadi aku kayak bagus sih jadi gue post aja di Instagram padahal aku editnya juga pakai iMovie kayak bener-bener pakai apa record lagunya pakai earphone gitu-gitu. Em, itu aku post di Instagram terus ada apa ada Yanar Sony em, yang nge-DM aku Mas Keke buat apa kayak ngajak aku ke dalam label terus aku itu awal-awalnya nggak tahu gimana maksudnya kayak aku mungkin mungkin mustahil gitu loh kayak kenapa aku bisa di DM buat masuk ke dalam label padahal kayak aku belum terlalu terkembang atau enggak kayak aku belum pernah rilis single belum pernah gigs belum pernah apa perform serius gitu jadi aku mikirnya kok bisa ya gitu loh kayak aku diseleksi gitu kayak kenapa aku gitu jadi aku mikirnya nggak mungkin gitu kan nggak mungkin aku bisa dimasukin label labelnya Sony lagi gitu kan a major label in Indonesia jadi aku em, aku mikirnya awal-awal itu diamnya itu kayak agak hoax gitu kayak tipuan. Aku takut banget kayak ya aku sign kontrak yang gak beneran gitu atau enggak something like that gitu. Aku jadi takut ketipu. Tapi aku nelpon mama aku telepon teman-teman aku, kasih tahu mereka kalau aku di DM kayak gini. Cowok aku juga, terus aku bilang ini gue reply gak ya karena gue takut ketipu. Terus mereka bilang, ya coba aja, ini kan mungkin kesempatan besar, jadi just take the risk gitu loh, it's fine. Kalau misalnya emang gak beneran, emang lu hilang apa sih gitu. Jadi kayak, um, ya aku reply terus akhir-akhirnya beneran kayak, wow, and then they convinced me to join the label buat bikin lagu-lagu aku sendiri. Jadi kayak gitu deh hasilnya aku udah sign ke label Sony. Saking gak nyangkanya di DM sama label langsung dikira nipu nih. Tapi Iya, tapi gimana, Andy, orang tua setuju nggak? Setuju ngedukung kamu banget nggak? Atau juga ikutan takut tuh? mereka ngedukung aku ngedukung aku banget sih awalnya aku emang takut karena aku sering dapet DM DM yang kayak nggak jelas gitu jadi aku kayak mikirnya ada yang pernah nanyain mau ikut sinetron nggak gitu atau nggak kayak mau ikut ini nggak gitu gitu terus aku kayak nggak pernah dibales kalau nggak kayak gimana gitu jadi aku mikirnya kayak nggak mungkin lah gitu tapi I think my family selalu support aku sih. Papa aku pas aku sign ke label Sony dia yang nemenin aku ke kantornya gitu-gitu. Jadi mereka supportive 100% gitu. Wah, keren banget ya. Emang emang kadang kalau orang-orang tuh di DM sama label besar dia jagin kamu tuh seneng banget. Ini takut ketipu. Tapi untungnya sama orang-orang terdekat, apalagi sama orang tua didukung. Bahkan apa nganterin ya ke pas kamu pertama kali ke label Sony. Iya, aku sebenarnya um, adding to like aku mikir aku ketipu, aku tuh emang seneng banget bisa bisa kayak dapet kesempatan ini, tapi menurut aku it's too good to be true gitu loh, ngerti nggak sih? Jadi aku kayak, oh, masa sih? Tapi kayak papa aku sampai nganterin aku ke Sony, and he's like been really supportive for me. And sebenarnya I wish that he could hear my songs. Tapi unfortunately dia udah pass away sebelum aku rilis lagu aku, and I hope that he listens to my songs even now gitu. Yeah, I hope he Oke. likes. Tapi pasti papa di sana bangga banget sih, Andy. Pasti papa bangga. Pasti papa Iya. bangga. Oke, kita mulai masuk ke singlenya nih. Kan ini ya, aku kalau lihat-lihat musik videonya tuh suka banget gitu. Soalnya kayak unik-unik juga, menarik. Soalnya kayak Andy ini bawa handycam terus ada cowok juga kan, ada talent cowok juga dan dia juga bawa-bawa handycam, kayak ngerekam tiap-tiap momen itu sebenarnya tuh ada maksudnya nggak sih? Iya. Jadi visualnya itu storyline itu lebih ke jadi aku itu nge-videoin our moments together dan aku selalu cherish the moment gitu-gitu. I think metafornya itu juga lebih ke um, the fact that aku itu yang selalu apa kayak pay attention and like aku selalu kayak yang pengen apa commemorate momen-momen kita bersama tapi itu nggak dibalikin gitu sama pasangan aku gitu. Terus kayak um, ada juga kayak pas apa handicamnya itu sebenarnya itu um, sebuah hayalan gitu loh kayak semua yang di capture di handicam itu hayalan sebenarnya aku itu nggak apa nggak
apa nggak ada hubungan sama cowok ini. Jadi itu semua di khayalan aku aja relationship-nya. Tapi itu kayak emang storyline di music videonya kayak Oke, gitu. oke, oke. Dan juga lagu ini, lagu Uneasy ini yang nulis kamu sendiri nih, Andy. Iya, jadi aku nulis bareng two other very talented producers and musicians. Aku co-wrote sama Kak Adiannya dan Kak Adila yang nge-produce lagu aku bareng 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 kita juga. Jadi Mm-mm. it's written by these very cool people and very talented people. Terus aku juga mau give credit to Mas Kamga yang yang ngedirect vokal aku biar aku suaranya lebih jernih dan bagus dan nadanya bagus, nadanya nggak pitchy gitu. Mas Kamga yang juga ngasih background vocalsnya di lagu ini. Kalau misalnya yang denger background vocalsnya itu Mas Kamga. Jadi iya, aku nulisnya bareng mereka gitu. Oke, berarti ada tim juga ya yang bantu nulis, nggak cuma Andy sendiri, tapi tetap nih ada di tangannya si Andy. Dan juga pas aku dengerin Uneasy, jujur ini relate banget sama anak muda ya, sama anak muda yang kayak kadang tuh ya kita ada di hubungan yang kadang nggak jelas gitu, masih bertanya-tanya, ini apa sih yang aku lakuin? Dia tuh beneran suka aku apa enggak? Dia beneran sayang sama aku apa enggak? Itu sebenarnya terinspirasi dari mana sih Andy? Gimana ya? Ini cerita Edi sendiri atau ada yang curhat atau dari siapa nih? Ada yang pernah curhat ke Edi atau emang ya ini kayaknya curhatan aku sendiri ya bukan orang lain gitu. Menurut aku ini lebih dari personal experience sih. Karena Oh my God. um, kayak semua lagu itu pasti kan musisi kalau misalnya musisi nulis lagu pasti mereka pernah ngerasain perasaan itu dengan vividly apa dengan jelas gitu loh. Jadi menurut aku kayak ya my love life, the hurtful things or the happy things that I've went through in my life aku bisa jadiin lagu. Jadi emang ini dari personal experience gitu. Wah, ternyata bukan curhatan orang ya, ternyata kita ini sendiri juga. Tapi tapi ngomongin lagu ini juga ditulis sama kamu langsung dan ada tim yang ngebantu. Tapi sebenarnya apakah ada draft lagu lain? Kenapa kamu milihnya ini? Nah, kalau ada nih, apa yang bikin kamu milih Uneasy sebagai single yang kamu pilih? Apakah ada draft lagu lain atau enggak? Gitu pertanyaannya. Sebelum Uneasy sih sebenarnya ada draft lagu-lagu lain yang aku sebenarnya pengen pakai. Ada juga yang liriknya bahasa Indonesia, ada yang liriknya bahasa Inggris juga. Dan I think like aku itu sebenarnya aku yang aku coba nulis juga, ada yang ditulisin orang lain. Dan I feel like those songs doesn't really do me justice. Kayak menurut aku nggak semantep yang Uneasy karena itu antara kayak nggak ada, maksudnya nggak terlalu menyimpulkan message aku. Kalau nggak moodnya itu nggak nyampe, aku nyanyinya nggak dapet karena aku nggak merasakan moodnya lewat lagunya gitu. Jadi menurut aku Uneasy was the most perfect choice buat aku rilis single sih. Mm, 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 mm. Dan juga kan Uneasy itu salah satu apa ya single pertama kamu yang memproduksi ya. Ada nggak sih challenge dalam memproduksi single kali ini, entah dalam awal dapet draft, terus produksi, sampai rilis, ada nggak sih challenge-nya? Yes, Kayaknya berat sebenarnya banget ya. bener-bener banyak sih, tapi yang menurut aku paling susah dan menurut aku paling it's something that I'm still struggling with sampai sekarang itu, to be honest, it's not bukannya kayak physically nulis atau nggak physically kayak nge-produce atau nggak ngerekam, itu semuanya handled perfectly and I felt like it was a really fun journey. Tapi yang menurut aku paling sulit itu overcoming my stress and like my anxiety, kayak my insecurity pas aku lagi nulis lagu ini dan mau perform lagu, bukan, pas aku mau nge-publish lagu ini. Karena aku itu orangnya itu lebih ke aku itu kalau misalnya insecure atau aku anxiety, aku itu kayak bener-bener itu menghambat sehari-hari aku. Kalau nggak kayak itu bisa overwhelming gitu. Jadi a lot of the times kalau misalnya aku lagi nulis lagu atau mau bikin lagu atau mau nyanyi gitu, aku itu
groginya parah banget dan akhir-akhirnya bisa bisa nggak jadi bikin lagunya karena menurut aku itu jelek. Soalnya sering banget ada momen-momen di mana aku kayak lagi nulis lagu, terus aku awal-awalnya mikirnya, eh bagus juga nih lagu gitu kayak gue pakai deh gitu kan. Terus pas aku misalnya aku makan atau enggak kayak something buat apa kayak ya nggak tahu sehari-hari bisa sejam 2 jam, terus aku balik lagi dengerin lagi jadi nggak jadi deh jelek banget gitu. Jadi kayak aku aku nggak jadi make lagunya karena aku emang I'm not insecure, I'm not confident about it, aku nggak secure about it, jadi nggak dipakai dan it happens a lot of times dan itu still something that I struggle with um, right now. Jadi menurut aku lagi proses buat healing dan proses buat learning to overcome it sebagai musisi biar aku bisa jadi lebih percaya diri dan bisa lebih produktif dalam apa kayak karir musik aku gitu. Oke. That's something that I want to do. Hmm. Ternyata dari dapat draft sampai rilis nih banyak banget ya tantangannya. Dan tadi juga si Andy pernah bilang kalau, aduh insecure sama sama lagu yang satunya, terus pindah yang ini, abis mandi kepikiran nggak jadi deh, nggak jadi pakai yang ini, pakai yang lain aja gitu. Tapi kan kamu nih udah rilis ya, udah rilis musik video dan juga liriknya nih. Next mau ada apa lagi nih? Boleh di-spill nggak? Mungkin aku rilis next single. Mungkin aku nulis single aku kedua abis ini. Tapi aku harus selesaiin promo dulu sebenarnya. Tapi ya I'll be writing my next song to be released later. Mungkin aku nggak tahu kapan sih, tapi yang pasti bakal tahun ini. Mungkin Atau jangan-jangan nih lagunya, liriknya udah ditulis selesai nih sama ini nih. belum belum Belum. selesai. Tapi konsepnya udah jadi dan udah menurut aku udah secure banget dan aku suka banget for my next single. Jadi I'm gonna probably release it with that title and with that concept gitu. Oke. Itu sih next project aku dan itu. Jadi stay tune mungkin Oke. for my Dan dia sebagai penyanyi pendatang baru nih ya, apa sih, mungkin ini pertanyaan terakhir ya, apa sih mimpi seorang Andy dalam dunia musik ke depannya tuh apa gitu? mimpi aku di dalam dunia musik. There's jadi ada two sides of my dream. There are dreams for myself and there are dreams for like the bigger picture. Buat aku dreams that I have right now itu aku pengen jadi musisi yang authentic dan aku pengen juga write my own songs dan apa kayak I want my songs to be heard by a lot of people and they like it gitu. Jadi aku pengen cari audience aku, cari the people that wants to listen to my music, that listens to my genre, and I hope that people will like it. Itu aja sih sebenarnya dream aku kayak gitu. Oke. Aku nggak mikirin pengen masuk chart atau pengen masuk apa sih awal-awalnya kayak, I mean pasti orang-orang lain bilang kayak kamu nggak dream of like kamu number one in Billboards atau number one in Spotify atau number one in I think like I've been in too many competitions to like buat kayak yang bilang aku itu pengen jadi nomor satu di semuanya. Kayak pasti aku suka banget dan aku bakal happy banget dan I feel successful kalau misalnya aku masuk ke chart dimanapun. Tapi for me, menurut aku paling nomor satu itu to find the people that wants to listen to me. Oke, Gitu oke. sih. Sebenarnya sederhana banget ya kepengennya seorang Andy untuk kedepannya. Cuma pengen lagunya disukai sama orang-orang yang denger. Iya. Iya kan? Oke, boleh dong. Karena waktu kita gak banyak nih, Andy, aku pengen kamu nyanyiin. Boleh gak sih nyanyiin part favorit kamu dalam Uneasy ini? Dikit aja. Boleh. Aku nyanyiin refnya aja ya mungkin. Oke, Ref. boleh. Boleh banget. Oke. Aduh, capek. What if the next time I call you, I don't really want to? Then what will you do if everything falls? You and me now feels wrong. Will you be the one holding the door for me? Ooh, what if the next time you see me,
I look all uneasy. Then what will you do if every love song is a tick on our clock? Will you be the one holding the door for me? Kayak gitu. Yeay, keren banget Eni. Oke, Eni ngasih tahu dong ke listener nih, ke listener kalau mau dengerin Uneasy ada di mana aja. Kamu bisa dengerin Uneasy di mana aja sebenarnya. Ada di Spotify, ada di Apple Music, ada di Treble, ada di everything. Kamu bisa juga dengerin di YouTube. And there's a lot of videos juga. Ada MV aku, ada lirik videonya. Tapi kalian bisa dengerin di semua music digital platforms for sure gitu. Oke, ini So, listener ya. Jangan lupa buat dengerin di platform musik kesayangan kamu dan juga musik videonya nih favorit aku banget. Jadi kamu juga harus nonton nih. Soalnya lucu banget gitu. Konsep-konsep dan warnanya. Oke, Andy, aku mau ngucapin makasih banyak banget karena ya sayangnya kita ketemunya daring ya. Semoga next bisa ketemu kamu langsung nyanyi Uneasy juga nih, atau bahkan next juga kamu udah ngeluarin single bahkan. Dan semoga Uneasy bisa banyak disukai sama orang-orang dan juga banyak didengar sama semuanya. Aku Vio dan dari Bingkai Karya, makasih udah hadir di sini, Andy.